Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun adik-adik berada. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari materi pertama pada kelas 12, yaitu listrik arus searah. Nah, jadi nanti di materi ini diharapkan adik-adik bisa memahami apa saja itu besaran-besaran fisika yang ada pada listrik dinamis ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mereview sedikit. Dulu di SMP kita udah pernah belajar ya tentang listrik dinamis ini. Nah, jadi pertama kita akan membahas besaran fisika. Bagian yang A, besaran fisika yang harus kita pahami itu yang pertama adalah kita belajar tentang arus listrik, ya. Arus listrik. Kemudian yang kedua ada tegangan. Kemudian ada hambatan. Nah, jadi ini adalah 3 elemen penting yang akan kita pelajari ke bawahnya nanti ya. Nah, jadi arus listrik ini biasanya dilambangkan dengan huruf I. Oke. Kemudian bagian tegangan itu dilambangkan dengan V dan hambatan itu dilambangkan dengan R. Nah, sekarang untuk satuannya sendiri, arus listrik itu satuannya adalah ampere ya. Lambangnya A. Kemudian V ini adalah volt, lambangnya V besar ya. Kemudian kalau R ini lambangnya ini, ohm, ini bacanya ohm ya. Nah, jadi kakak garis bawahi, jadi arus listrik itu A, kemudian volt itu V besar, R itu ohm. Nah, kemudian untuk alat ukurnya, nah, alat ukur arus listrik itu adalah namanya ampere meter ya. Nah, ini alat ukurnya ya, kita buat di sini. Alat ukur. Nah, kemudian kalau tegangan itu adalah voltmeter. Sedangkan hambatan itu adalah ohmmeter. Oke, nah itu dulu ya yang kita pelajari. Jadi nanti adik-adik silakan mencatat materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kalau adik-adik sudah paham, kita akan membahas bagaimana masing-masing besaran pada listrik dinamis ini. Kita lanjut pada slide kedua. Nah, setelah kita mempelajari besarannya, pertama kita pelajari dulu bagaimana cara membaca alat ukur pada pengukuran besaran di listrik dinamis ya. Pembacaan alat ukur. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya. Mau yang ini alat ukurnya jika yang analog. Kalau yang digital itu langsung keluar angkanya ya. Seperti jam digital itu kan langsung keluar angkanya. Jadi kita nggak perlu baca lagi kan karena nggak ada jarum. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya. Nah, misalnya di sini ada alat ukur. Nah, alat ukur apa misalnya voltmeter. Nah, sampelnya voltmeter. Nah, jadi di sini ada jarum. Nah, jarum ini misalnya menunjukkan sini misalnya 0, kemudian di sini 10, sini 20, 30, 40, ini misalnya 50. Kemudian jarum menunjukkan itu misalnya di 20. Nah, di sini bagian di sini ada batas ukur misalnya di sini 0 sampai 100. Nah, ini volt ya. Nah, jadi bagian yang di sini ini namanya adalah jarum yang ditunjuk. Oke. Nah, kalau yang ini adalah skala maksimum dan yang ini adalah batas ukur ya, batas ukur. Jadi batas ukurnya nggak boleh lebih dari 100 gitu. Nah, jika kita ingin membaca berapa skala dari voltmeter itu kita menggunakan rumus ini ya, jarum yang ditunjuk, nggak buat di sini ya, kita pindahin aja ke sini. Nah, sini aja. Skala bacanya itu adalah jarum yang ditunjuk per
skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, inilah cara membaca dari voltmeter. Nah, ini voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter ya. Nah, sama. Kemudian, kalau misalnya kita lihat contohnya di sini, kalau misalnya ini angkanya ya, yang kakak buatkan ini. Nah, contoh, ini kan berarti ini pembacaan skalanya berapa nih? Skala sama dengan jarum yang ditunjuknya adalah 20 per batas ukurnya 50 dikali dengan skala maksimum, batas ukurnya 100 ya. Skala maksimumnya 50. Berarti ini bisa kita coret bagi 51, bagi 52. Berarti 20 kali 2 adalah 40 volt. Nah, jadi sebenarnya skalanya itu, nilai tegangannya itu adalah 40 volt. Oke, paham ya adik-adik? Nah, itulah seputar besaran fisika dan pembacaan alat ukur pada listrik dinamis. Nah, untuk part selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran masing-masing fisika tersebut ya. Oke?